Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarif Al-Faruq dengan NIM A1C220066 dan rekan saya di sini Mahdalena Lasma Siregar dengan A1C220083. Kami berdua dari kelompok 3 Kimia Dasar tahun 2020 akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu satu sistem periodik unsur dan dua penentuan golongan dan periode unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode atau dari atas ke bawah dalam satu golongan. Ada 6 sifat periodik unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom, yang kedua adalah energi ionisasi, yang ketiga adalah afinitas elektron, yang keempat adalah keelektronegatifan, yang kelima adalah logam atau non-logam, dan yang terakhir adalah kereaktifan. Baiklah, kita masuk ke sifat periodik unsur pertama, yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti hingga kulit terluar elektron. Besar kecilnya jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah kulit dan muatan inti. Untuk unsur-unsur segolongan, semakin banyak kulit atom, maka semakin besar jari-jarinya. Maka dari itu, dari atas ke bawah, jari-jari atom akan semakin besar. Untuk unsur-unsur seperiode, semakin besar muatan inti, maka semakin kuat gaya tarik inti terhadap elektron-elektronnya, sehingga semakin kecil jari-jarinya. Maka dari itu, dari kanan ke kiri akan semakin kecil. Masuk ke sifat periodik unsur kedua, yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan sebuah atom atau ion dalam fase gas untuk melepaskan sebuah elektronnya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi akan semakin kecil, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya akan cenderung bertambah. Lanjut ke sifat periodik unsur ketiga, yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung bertambah. Kecuali untuk alkali tanah dan gas mulia, semua unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. Afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan halogen. Lanjut ke sifat periodik unsur keempat, yaitu keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam bentuk ikatan. Ya, intinya kecenderungan sebuah atom dalam membentuk ikatan. Ya, dapat dilihat di sini, keelektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil, dan dalam seperiode dari kiri ke kanan akan semakin besar. Lanjut ke sifat periodik unsur kelima, yaitu sifat logam dan non-logam. Sifat logam bergantung pada energi ionisasi. Semakin besar energi ionisasi, semakin sukar bagi atom untuk melepaskan elektron, semakin berkurang sifat logamnya. Untuk logam, non-logam, dan semi-logam dapat dilihat sebagai berikut. Yang terakhir adalah kereaktifan suatu unsur. Kereaktifan suatu unsur bergantung pada kecenderungan melepas atau menarik elektron. Untuk logam, kereaktifan logam bertambah dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah. Dan untuk non-logam, kereaktifan bertambah dari kiri ke kanan dan bawah ke atas. Baiklah, lanjut ke bab berikutnya, yaitu letak unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisik lainnya. Dengan konfigurasi elektron, kita juga dapat menentukan sebuah letak unsur dalam tabel periodik. Pada intinya, periode dalam sistem periodik unsur menunjukkan banyaknya kulit atom, dan nomor atom berfungsi menunjukkan banyaknya elektron pada suatu atom. Dalam konfigurasi elektron terdapat 3 aturan. Yang pertama asas Aufbau, yang kedua asas larangan Pauli, yang ketiga kaidah Hahn. Dalam asas Aufbau, elektron menempati orbital dimulai dari tingkat energi yang terendah, dimulai dari 1s1, 2s2, 2p6, dan seterusnya. Misalkan didapatkan dari elektron valensi atom H, 1s1, 1 menandakan periode, S menandakan letak unsur, dan 1 letak lebih spesifik lagi. Contohnya lagi, tentukan letak unsur X dengan nomor atom 15,
Jawablah dari 1S2 mulai dari tingkat energi terkecil, 2S2, 2P6 dan seterusnya hingga 15, nomor atom 15 terpenuhi elektronnya. Nah, didapatkan di sini nomor atom 15 mempunyai elektron valensi 3S2, 3P3 sehingga mempunyai elektron valensi 2 ditambah 3 yaitu golongan 5. Berarti jumlah kulit elektronnya ada 3 yaitu 3P3. Berarti terletak pada periode ketiga. Karena dia P maka dia golongan A. Berarti nomor atom 15 terletak pada golongan 5A periode 3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.